Hati-hati gunakan mulutmu. Jangan beralasan, jangan pembenaran diri untuk sebuah kejatuhan. Sebab Allah nggak bisa dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai. Lebih parah dari semuanya adalah kalau kita ngomongnya begini malahan. Tuhan mencobai aku. Saya merasa tergerak, jikalau ada yang sakit, letakkan tangan di bagian yang terluka, di bagian yang kau derita. Percayalah saat ini, glory atau kemuliaan Tuhan dengan tenang ada di tengah-tengah kita. Jamah bagian tubuhmu yang menderita. Tuhan sembuhkan orang itu di dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan dia Tuhan. Tidak ada yang mustahil dengan orang yang percaya. Kami percaya kepadamu. Kami percaya pada kasih-Mu dan kuasa-Mu dan pengorbanan-Mu, bilur-bilur-Mu. I speak healing in Jesus' name. Aku deklarasikan kesembuhan ilahi. Terima saat ini. Jangan tunggu nanti. Keluarga Saat Teduh, percaya sekarang. Terimalah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima urapan-Mu. Urapi kami juga ya Tuhan dengan pengurapan untuk belajar firman. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu agar Engkau sungguh-sungguh Tuhan membangkitkan setiap anak-anak-Mu dari dalam diri kami. Bangun manusia roh kami ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus dan dengan firman Allah. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu sekali lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman. Hari ini kita akan belajar dari Yakobus pasal 1 ayat 12-18. Saya kasih judul, Bangun Manusia Roh yang Stabil. Kita itu hidup di akhir zaman, penuh dengan gangguan, godaan, dan tantangan. Zaman sekarang, jangan labil jadi orang. Nggak kemana-mana, malah justru dimangsa sama setan. Belum lagi kita akan ditekan oleh keadaan. Kalau manusia roh kita tuh lemah, kurus, kerempeng, tidak diberi makan, dan tanpa urapan, kita akan sangat mudah sekali dijatuhkan. Kita akan mudah sekali dikalahkan. Dan juga seringkali kita gampang sekali quit ketika Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saya ajak kita membuka firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 12-18 saya baca dulu ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saya punya beban khusus hari ini untuk membangun manusia roh kita. Bukan saya yang membangunnya. Saya hanya jadi jubir juru bicara Tuhan. Mengingatkan bahwa hal itu mungkin terjadi. Kalau kita membuka diri, Roh Kudus akan urapi lebih. Dan jikalau kita mau dengar-dengaran dengan firman, firman itu akan menjadi pedang bermata dua dalam hidupmu. Bangun manusia roh yang stabil, karena orang yang labil tidak akan happy hidupnya.
Yakobus juga yang mengatakan orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Bahkan jangan harap dia mengalami terobosan, doanya pun tidak akan terjawab. Kalau orang itu pelin-pelan, maka janganlah dia kira Tuhan akan dengar doanya. Orang yang stabil manusia rohnya itu tidak akan bisa digagalkan oleh keadaan. Dan tidak bisa dikalahkan oleh setan. Sebab kekuatan Tuhan itu fondasi hidupnya. Kadang-kadang kita sendiri ingin ya, aku ini kok begini ya. Kenapa aku tuh kok gampang goyah? Maksud hati sih mau, tetapi daging kita lemah. Seringkali kita melakukan apa yang kita tidak kehendaki. Bahkan apa yang kita kehendaki, kita tahu itu yang betul, kita tahu itu yang benar. Kita tahu apa yang berkenan pada Allah, malah justru kita tidak bisa melakukannya. Orang yang stabil itu akan mengalami efek sampingnya. Tiada lain adalah damai sejahtera. Hidupnya akan jadi damai. Meskipun gonjang-ganjing di dunia, orang kalau stabil itu bercokol pada janji. Dia itu bersandar pada Allah. Kita itu kepingin jadi orang gitu kan? Nah, nanti saya akan sarankan beberapa hal-hal praktis untuk mulai membangun manusia rohmu. Karena sama seperti bodybuilding, sama seperti kalau kita membangun otot kita, masa otot kita. Misalnya kita pergi ke gym, kita fitness. Kan gak langsung tiba-tiba jadi binaraga. Dia harus konstan dan konsisten tiap minggu, jangan hanya sekali atau sekali-kali. Apalagi bolong-bolong perginya. Tapi harus komitmen sampai otot kita dan badan kita jadi. Saya akan kasih saran yang praktis agar semua kita mengarah ke sana. Sebab di tahun ini kita gak boleh seperti tahun lalu. Kita harus jauh lebih kuat, jauh lebih tabah. Dan kita juga harus jauh lebih berkuasa di dalam kuat kuasa Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayat 12 dulu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata berbahagia di sana sekali lagi saya ingatkan. Seringkali di perjanjian baru kalau keluar kata berbahagia. Berbahagialah. Itu bukan bicara soal happiness. Tapi blessedness. Itu bicara tentang diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bukan sekedar happy. Tapi ada berkat bagi orang yang menang atas pencobaan. Saya punya pikiran yang sangat-sangat polos tentang ini. Kalau orang itu menang atas pencobaan, seperti Tuhan Yesus langsung dijamu oleh malaikat. Setelah Yohanes Pembaptis puasa, makan belalang. Setelah itu Tuhan pakai dia secara luar biasa, menobatkan satu Israel. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada berkat pemakaian Allah. Akan ada perbedaan yang Tuhan akan lakukan terhadap orang fasik dan orang benar. Akan ada pemisahan. Akan menyolok bedanya penyertaan Allah, bahkan pembelaannya. Memang hubungan kita dengan Tuhan bukan transaksional. Saya kasih $1 ganti Rp16.000. Bukan trading hubungan ini, bukan nilai pertukaran. Jadi kita gak bisa gini loh, aku udah melakukan ini itu, kalau motivasi kita salah, lalu kita tuntut Allah. Sekarang aku dapat apa? Bukan. Tapi orang yang tulus mentaati perintah Allah, pasti ada bedanya. Beda perjalanannya, beda pula tujuan dan ujungnya, beda hasil. Itu yang disebut berbahagia, diberkati lebih. Orang yang bertahan dalam pencobaan, ada berkat yang disediakan bagi orang yang menang atas pencobaan dagingnya. Misalnya kita gak pernah mau ngampuni, dari dulu selalu kepahitan, tapi sekali kita memutuskan, aku mulai hari ini harus menang. Waktu kita mengampuni, pasti hidup kita berubah. Kita pasti melihat sesuatu yang lain, yang belum pernah kita rasakan, belum pernah kita alami sebelumnya. Tuhan pasti menunjukkan kemuliaannya. Itu yang disebut berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Manusia roh itu bukan dibangun oleh kekalahan. Manusia roh kita itu dibangun secara konsisten oleh kemenangan demi kemenangan.
Karena itu kita harus bertekad untuk taat. Dan kita harus bertekad untuk menang. Menang gak menang nanti kalau kita masih jatuh bangun, itu lain hal. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tapi kita harus bertekad dulu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita harus mengejar perkenanan Allah. Nanti waktu kita jalani pasti ada bocel-bocelnya. Pasti ada kurang-kurangnya. Pasti ada salah-salahnya. Learning mistakes itu ada, atau belajar dari kesalahan sendiri atau kesalahan kita. Itu gak bisa dihindari. Tapi tentukan dulu dari depan. Siapa yang Anda dan saya ingin layani. Kita harus memutuskan dulu dari awal. Aku mau ikut Yesus. Nanti waktu jalannya kita kesenggol, oke, nanti urusin nanti. Tuhan pasti punya kasih karunia. Pokoknya aku sekarang bulat hati untuk mengikut Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Gimana kita bisa bertahan kalau kita belum memutuskan? Putuskan dulu siapa yang kau layani. Tuhan apa Mamon? Roh Kudus atau dagingmu? Atau manusia dosa? Kehendak Allah atau kemauanmu sendiri, apalagi hawa nafsu duniawi. Bagaimana kita bisa bertahan kalau kita tidak bercokol pada sesuatu, kalau kita tidak punya bentengnya. Kita hanya bisa bertahan atau mempertahankan sesuatu yang kita inginkan. Ambil dulu keputusan, baru bertahan. Sekarang saya akan tunjukkan gimana caranya kita menang atas pencobaan yang selalu menggagalkan kita di tahun-tahun yang lalu. Sebab apabila ia sudah tahan uji ayat 12b, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kata tahan uji di situ itu sebenarnya artinya dikenan Allah. Tahan uji di situ itu approve of God atau dapat label approval. Seperti dapat stempel gitu ya. Misalnya kalau ada produk itu ada dapat BPOM-nya atau mendapatkan sah dari pemerintah. Ini adalah produk yang legal dan aman untuk dikonsumsi dan bisa dipasarkan secara luas. Tahan uji itu artinya di-approve sama Tuhan. Sungguh loh, salah satu motivasi kita untuk menang atas pencobaan adalah supaya hidup kita itu di-approve sama Tuhan. Apapun yang kita perbuat berhasil. Bukan tanpa tantangan, tetapi pasti ada pembelaan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kata mahkota kehidupan di situ bukan hanya untuk hidup masa kini, tapi juga future tense, juga mengandung janji untuk masa depan. Jadi kalau kita tahan dalam pencobaan sekarang, misalnya kita jaga kekudusan saat pacaran, itu ada sesuatu yang ada suatu berkat yang Tuhan simpan dalam pernikahan kita. Misalnya kalau kita sekarang mau setia pada Tuhan di masa muda kita, ada sesuatu yang Tuhan akan tunggu di masa tua kita. Rancangannya yang ajaib. Tapi bukan hanya untuk hidup kita di dunia, mahkota kehidupan juga bicara tentang pahala yang kekal di sorga. Jadi orang yang tahan dalam pencobaan adalah orang yang menabung sesuatu di sorga. Sudahlah, itu cara polos untuk memandangnya. Kepada barang siapa yang mengasihi dia, Tuhan memberi mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tapi motivasi untuk kita bertahan yang terindah, tertinggi adalah karena kasih. Kasih, iman, pengharapan yang terbesar adalah kasih. Berarti, kalau kita mengasihi anak kita, sekalipun kita kadang-kadang tergoda untuk marah besar kepadanya, tapi gak mungkin kita melukai. Mau tahu apa yang ngerem kita? Cinta kasih seorang ayah. Kadang-kadang kita sendiri bisa emosi lihat kok gimana, tapi kita gak mungkin akan main tangan kalau kita mengasihi anak-anak kita. Misalnya, kita gak akan hancurkan hidup mereka. Kasihlah yang menahan. Tahukah motivasi tertinggi, terindah, termulia untuk kita berkata tidak pada dosa dan taat pada Allah adalah karena kita mengasihi Yesus. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan.
Oke, sekarang masuk ke solusinya. Gimana caranya? Secara praktis, ada jebakan-jebakan manusia lama yang harus kita hindari. Ayat 13, apabila seorang dicobai. Kata apabila itu so pasti, semua kita pasti mengalami pencobaan. Yesus sudah menjanjikan kok. Tuhan berkata gini, di hidup ini, di dunia ini, kamu akan mengalami pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalimat ini persis yang Yesus ucapkan kepada 12 muridnya. Jadi Yesus berkata, kamu tidak bisa hindari. Apabila ini pasti terjadi, kamu pasti akan dicobai dari waktu ke waktu. Apabila seorang dicobai, please jangan ngomong gini. Pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Nah, waktu kita dicobai, hati-hati jangan pembenaran diri. Nggak apa-apalah jatuh sekali-kali. Kenapa? Karena semua orang melakukannya. Nah, itu akan melemahkanmu dari dalam. Itu pengkhianat yang nge-pro ke setan. Setan bisa goda kita cobai dari luar. Tapi kalau manusia roh kita stabil, semua pencobaannya tidak mempan. Tapi sekali ada pengkhianat di dalam diri kita, dia buka pintu, lalu kita jatuh. Hati-hati jangan beralasan. Waktu kita dicobai, ngomongnya ngawur. Mungkin gak kita ucapkan, tapi mungkin itu jadi renungan, itu terbesit dalam pikiran. Aku kan cuma manusia, I'm just a human being, I'm not perfect. Itulah paling sering orang ngomong gini, aku kan gak sempurna. Jadi boleh dong sekali-kali jatuh. Jangan lakukan itu. Kadang-kadang kita juga ngomongnya berbeda. Kadang-kadang juga kita salahkan setan. Kita tidak merasa tanggung jawab atas keputusan pribadi kita. Kita berkata, setan, iblis yang suruh aku melakukan ini. Iblis terlalu kuat kali ini. Wah, kalau belum apa-apa kita sudah berikan kekuatan kepada iblis. Ya kalahlah. Mana bisa bertahan dalam pencobaan. Apabila seorang dicobai, hati-hati gunakan kata-katamu. Termasuk kata-kata yang tidak kau ucapkan, namun yang ada di hati. Hati-hati. Jangan ngomong begitu. I'm not perfect, aku gak sempurna segala. Atau iblisnya terlalu kuat kali ini. Setannya terlalu kenceng. Kali ini kita kalah. Sungguh-sungguh saya tidak berkuasa. Mana ada. Bukankah firman Tuhan berkata, dia terlebih besar di dalam dirimu. Roh yang di dalam dirimu, Roh Kudus itu lebih besar daripada roh-roh di dunia. Berarti satu Roh Kudus itu lebih gede powernya, karena dia Allah Maha Kuasa. Daripada semua roh jahat di dunia dikumpulin jadi satu. Gak ada segininya roh Allah. Hati-hati gunakan mulutmu. Jangan beralasan, jangan pembenaran diri untuk sebuah kejatuhan. Sebab Allah gak bisa dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai. Lebih parah dari semuanya adalah kalau kita ngomongnya begini malahan. Tuhan mencobai aku. Loh, tadi bilang aku gak sempurna, I'm not perfect. Lalu habis itu setan yang membuat aku melakukan ini. Aku dengar-dengar suara lah. Aku dapat mimpi. Yang paling parah adalah menuduh Tuhan. Tuhan mencobai aku, makanya aku jatuh. Gini ya, saya waktu melatih anjing saya kan, saya cinta anjing. Waktu saya latih ya, saya kasih makanan di sebelah sana yang dia nggak boleh makan. Saya latih ketaatan pada majikan. Lalu saya suruh dia duduk. Dia liatin tuh makanan terus karena dia masih amatir. Lalu saya bilang, no, jangan, diam. Saya mundur cukup jauh. Sampai 100 meter, bahkan lebih jauh. Dia liatin terus, saya bilang, no. Dia mandang saya, lihat makanan, lihat saya, pandang saya, lihat makanan saya. No. Setelah itu saya berkata, come. Dia lari ke saya, baru saya kasih makanan dari tangan saya. Tuhan itu seperti itu sama kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi Tuhan melatih kita taat. Apa yang dari Tuhan kalau Tuhan izinkan, bahkan mengizinkan sebuah pencobaan di hidupmu, itu supaya membuat Anda kuat, melatih Anda taat. Tuhan tidak akan mencobaimu.
Tuhan mengujimu dan melatihmu. Sedangkan setan itu yang ada di sebelah sana, di pinggir jalan, lalu iming-imingi anjing saya. Ayo, cepatlah kamu keluar jalur. Tinggalkan majikanmu, tinggalkan tuanmu. Ini makanan enak sekali loh. Datang ke sini. Ini manis sekali. Ini akan buat kamu happy. Ayo keluar jalur. Ayo kamu menyimpang dari jalan yang seharusnya. Ya, larilah dari tuanmu dan majikanmu. Larilah dari gurumu dan pelatihmu. Sini, ambil ini. Nah, itu pencobaan. Bedanya Tuhan dan setan adalah Tuhan itu menguji untuk melatih. Setan itu mencobai sini untuk menjatuhkan. Jadi jangan marah sama Tuhan. Kenapa hal-hal tertentu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita? Karena Allah punya kekekalan dalam pikirannya. Dia memikirkan hidupmu itu tidak hanya sampai di dunia ini, tapi sampai mahkota kehidupan di sorga. Pikirannya itu jauh melampaui kematian bahkan. Atas hidup kita, atas hidup Anda dan saya. Tuhan itu tidak pernah ingin meruntuhkan kita. Tuhan itu ingin membuat kita sempurna. Pencobaan ini datangnya dari Allah, katamu. Janganlah sesat, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang ayat 14 dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Belajar untuk ambil tanggung jawab penuh. Setiap keputusanmu itu belajar untuk bertanggungjawabkan. Tiap-tiap orang dicobai oleh garis bawah keinginannya sendiri. Memang setan bisa menggoda, tapi kita juga punya keinginan. Kalau kita tidak punya keinginan, setan mau menggoda sampai jungkir balik juga kita tidak akan tergoda. Bagian setan tinggal tengking. Tapi kalau manusia rohmu stabil, Anda bisa menolak dari dalam. Menengkingnya itu mudah. Makanya orang yang stabil rohnya, kata-katanya ditakuti sama setan. Dia berkata, enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan. Seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun 40 hari itu. Setan langsung pergi, langsung minggat. Tapi kenapa kita tengking-tengking setan, kita yang jungkir balik juga gak mempan? Karena kita pelin-pelan. Kita tengking mulut kita, tapi hati kita masih mengingininya. Kita tolak setannya, tapi kita masih ingin barangnya. Makanya kita gak punya otoritas, gak punya kuasa. Karena kenapa? Bukan karena iman kita mau perlu segede apa, baru doa kita berkuasa. Bukan. Tapi perlu sinkron, perlu sinergi antara hatimu dan mulutmu. Kalau hati kita diserahkan pada Tuhan, kalau kita itu stabil di dalamnya itu, kita gak pelin-pelan. Apa yang keluar dari mulutmu penuh dengan kuasa. Kita berkata sama iblis, enyahlah. Satu kalimat aja dia langsung enyah. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Belajar ambil tanggung jawab penuh atas setiap keputusanmu. Jangan salahkan orang lain, dan gak perlu kita salahkan. Gak perlu kita itu lemparkan tanggung jawab ke setan. Setan urusan kedua kita tanggulangi nanti. Tapi stabil dulu di hatimu. Bulat hati ikut Kristus. Jangan pelin-pelan. Mulut mengusir, hati mengundang. Kalau hatinya mengusir setan, serta semua barang-barang produknya, mulut kita waktu mengusir akan mempan. Kalau kita tidak mendua hati, doanya akan dijawab. Oleh karena itu belajar untuk bertanggung jawab. Termasuk tanggung jawab penuh atas keputusanmu yang tidak melulu sifatnya menengking setan, peperangan rohani, berkata tidak atau menolak pencobaan. Enggak hanya itu, tapi setiap keputusan-keputusan hidup Anda, keputusan kecil atau besar, kalau Anda dan saya sudah mengambil keputusan, dan itu tidak ada di Alkitab dikatakan benar atau salah, misalnya Anda kuliah mau ngambil jurusan apa kan, Anda harus memilihnya dengan iman. Anda harus memilihnya dalam Tuhan. Tapi Anda harus mengambil keputusan. Karena kalau Anda cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan ditentukan jurusan ekonomi, manajemen,
atau desain, finance, tidak akan Anda temukan jawabannya. Hatimu diisi firman, buat keputusan sendiri, lalu bertanggung jawab penuh atas keputusanmu. Jangan selidiki Tuhan. Setelah kita ngambil keputusan, misalnya seorang mahasiswa sebuah jurusan. Setelah ngambil keputusan itu, kita jalani 1 semester, lalu kita tanya dalam hati, ini kehendak Tuhan gak ya? Loh kok Tuhan jadi, kenapa kok justru Tuhan yang diselidiki? Jangan. Ini yang disebut orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau keinginan Anda itu sudah pasti, kita tidak berubah-ubah, dan keinginan kita itu dalam Tuhan, di dalam terang, kalau kita membuat keputusan, satu hati tidak pelin-pelan, gak ada pencobaan di jalan. Terus gak nanti kalau ada susah sedikit, lalu berkata, mungkin aku salah. Kalau itu dosa, jelas-jelas salah. Gak usah mungkin, itu pasti. Tapi sesuatu yang sifatnya keputusan yang harus Anda ambil dengan iman, jangan pelin-pelan, jangan berdua pikiran. Nanti dalam perjalanannya terlalu banyak pencobaan. Karena keinginanmu sendiri tidak jelas. Dan belum kau putuskan dengan segenap hati. Nanti jalan dikit, susah, pelajaran, mungkin bukan kehendak Tuhan. Nanti ada rintangan, kayaknya ini bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Udahlah, jangan terus selidiki Tuhan. Sebab bukan Tuhan yang salah. Kita yang setengah hati kalau mengambil setiap keputusan dalam hidup ini. Kalau Anda sudah mengambil keputusan, jodoh misalnya, ini pasanganku. Waktu Anda berkata, saya bersedia, I do di pelaminan. Nanti dalam perjalanan jangan mikirnya gini. Benar nggak ya ini jodohku? Setiap pernikahan pasti ada level susahnya sendiri. Jangan-jangan nanti kita memikirkan cerai sebagai opsi. Apa yang sudah kau putuskan? Keputusan hidup ini maksudnya. Anda harus mantap. Semua kesulitan, kesukaran yang boleh terjadi, hadapi dengan Kristus nanti. Dan tetap setia. Keinginanmu itu harus jelas bagi dirimu. Dan kalau Anda tidak tahu pasti tidak mendapatkan pewahyuan 100% kehendak Tuhan, asal itu baik dan benar, ambil keputusan dengan iman, jalani, selesaikan tugas. Janganlah Anda itu goyah. Nanti Anda akan dicobai oleh keinginanmu yang gonta-ganti. Dan akhirnya Anda akan bingung sendiri. Bukan hanya Anda yang bingung, Anda juga dan saya bisa membingungkan orang lain di sekeliling kita. Ini salah satu arti dari ayat yang kita baca. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau keinginan yang salah, jelas-jelas sampah. Tengking dan buang dalam nama Tuhan. Tapi keinginan yang sifatnya netral, yang harus Anda putuskan sendiri, tolong yang pasti, supaya nggak orang lain susah mengikuti. Terakhir, kita lihat ayat yang ke-16 dulu. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Anda baca kata Bapa segala terang dalam bahasa Inggrisnya Father of Lights. Bapa semua terang. Nggak hanya satu jenis terang, segala jenis terang itu adalah terangnya Tuhan. Dari sini kita diajari untuk membangun manusia roh kita itu stabil, bukan hanya keputusan kita itu jangan pelin-pelan, tapi juga bangun gaya hidup yang terang benderang. Bagaimana cara membangun gaya hidup yang terang? Kita buang semua yang toksik, yang gelap, yang abu-abu, pergaulan yang salah, kebiasaan-kebiasaan lama, sambil kita waspada, hati-hati, jebakan-jebakan kebiasaan buruk kita. Kita harus bisa paham, hafal kelemahan sendiri, dan jangan nyerempet ke sana. Kalau kita tahu, itu adalah kelemahan kita. Mungkin bagi orang lain nggak apa-apa. Masih kita itu nyerempet ke sana, mereka nyerempet ke sana pun belum dosa. Dan bukan dosa, tapi bagi kita, itu sudah dosa.
Karena kita lemah. Pahami, ngerti sendiri. Tahu diri. Di mana kita seringkali dijatuhkan. Bapa segala terang itu berarti terang benderang. Kalau kita sudah melihat ada bayang-bayang tuh, jangan ke situ. Karena kita kerap kali jatuh, jangan ke sana sudah. Kalau udah tahu kelemahannya soal minum-minum, bergaul terus sama teman-temannya semua sederetan peminum jago lagi. Jangan cobai dirimu, itu pertukaran bayangan, itu abu-abu. Kalau gitu terus nanti kita nggak akan bisa pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Artinya Tuhan itu ingin memberi kita handsome gift. Tuhan itu memberi kita benar-benar berkat-berkat yang cakap dalam hidup kita. Tuhan itu ingin memberikan pemakaian yang luar biasa atas hidup kita, nggak jadi-jadi. Karena kita terus in and out, terus keluar masuk. Bukan karena setan menggoda, kita tarik diri sendiri ke sana. Bapa segala terang itu terang benderang, bangun gaya hidup terang. Kalau kita harus alergi sama abu-abu, hati-hati ke situ, ya. Dan saya sarankan ada dua aktivitas terang, Bapa segala terang yang bisa Anda lakukan, yaitu berdoa dalam roh dan baca firman. Tiap hari itu jangan missing, jangan hilang. Karena itu membuat kita, itu seperti membangun gaya hidup doa. Doa itu terang jiwa. Firman itu pelita. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Dua aktivitas ini lakukan tiap hari. Mau sesibuk apapun juga, mau liburan, mau di mana, sesuaikan caranya, tapi jangan pernah lenyapkan kegiatannya. Jangan pernah Anda skip atau lewatkan ini. Tiap hari mesti berdoa dalam roh. Saya tiap pagi berdoa berbahasa lidah. Karena saya menyembah Tuhan dalam roh, lalu dalam kebenaran. Itu bangun gaya hidup terang. Sehingga jiwa saya terang benderang. Bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. 3 poin untuk membangun manusia roh yang stabil. 1, jangan beralasan atau pembenaran ketika dicobai. 2, tanggung jawab penuh atas setiap keputusan, termasuk keputusan untuk jatuh. Kalau kita bertobat, jangan melulu salahkan setan, meskipun setan itu salah sekali, dia penggoda, dia pendakwa. Tapi kalau Anda jatuh, itu juga keputusanmu. Kalau kita datang bertobat, akui di hadapan Tuhan bagianmu. Tapi setiap keputusan lain dalam hidup ini, bukan soal dosa, jatuh, keputusan lain dalam hidup ini, please jangan pelin-pelan, supaya nanti di jalan tidak banyak pencobaan. Pencobaan itu sudah ada, nggak usah ditambah. Orang pelin-pelan itu akan melihat pencobaan yang berlebihan. Tanggung jawab penuh atas setiap keputusan. Kalau Anda memutuskan untuk menikah dengan seseorang, hadapi semua pencobaan yang ada. Jangan mencobai dirimu sendiri dengan ketidakpastian. Atau keputusan lain-lainnya dalam hidupmu, pekerjaan dan sebagainya. Fokus, saudara. 3, bangun gaya hidup terang. Ya, dan yang suka dugem, yang suka ngeklub, clubbing, gereja iya, Tuhan iya, tapi juga masih sering-sering pergi ke tempat itu. Aku nggak ngapa-ngapain kok, aku kan cuma pergi sama teman-teman, minum juga enggak dan sebagainya. Ya saya ngerti, tapi itu lama-lama pasti akan ada jeratnya dalam hidupmu. Mendingan steer clear. Bangun gaya hidup terang itu berarti juga Anda hati-hati, jauhi pertukaran bayangan di dalam dirimu. Sebab Tuhan punya terang itu bukan hanya terang, Tuhan punya terang itu terang benderang hingga rembang tengah-tengah hari. 3 poin sini jadi bekal kita untuk membangun manusia roh kita tahun ini agar hidup kita berkemenangan. Biarlah perasaan, emosi, dan kehidupan jiwamu stabil dan biarkan hati yang gembira itu jadi obat, tubuhmu sehat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus terutama di dalam rohmu. Pergilah membawa damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.